warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan dari kelompok 6. Izin mempresentasikan terkait Trans Theoretical Model. Di sini untuk anggota kelompok 6, RM Aprilia Nur Hafifah. Yang kedua, Rika Yuliana, Dia Puspitarani, Erna Fitrian Jayanti, Nur Wahida, Rina Puspitasari, Imelda Mutiara, Putri Ayu Widianingsih, Sisi Nurlia Oktaviana, dan Teguh Setiawan. Selanjutnya di sini analisis jurnal dari kelompok 6. Di sini introduction, dapat dikatakan penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang paling utama adalah manusia, menurut Kraft 2010. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah limbah plastik yang berbahaya dan sulit dikelola, menurut Jambek et al. 2015. Melalui risetnya bahwa secara global terdapat sekitar 2,5 miliar limbah sampah di perkotaan. Dari jumlah limbah tersebut, sebesar 11%, sekitar kurang lebih 275 juta ton merupakan sampah plastik. Dalam riset Jambek tercatat bahwa termasuk peringkat 2 negara dengan timbunan sampah terbesar di dunia setelah Cina. Menurut Dewi Tamilitiadini dan Yustiasia 2020, Indonesia tercatat menghasilkan 3,22 juta ton sampah yang tak terkelola dengan baik setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, total volume sampah plastik yang bocor ke lautan Indonesia mencapai sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton metrik per tahunnya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama merupakan research yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah tujuan penelitian dan merumuskan alur penelitian. Tahap kedua merupakan tahap observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi tentang dan dukungan terhadap pada perubahan konsumsi, sekaligus mengidentifikasi tahap perubahan berdasarkan konsep strengths of change sebagai tahap awal untuk melihat kesiapan aktor dan potensi untuk merumuskan model kampanye berdasarkan pendekatan teori theoretical model. Tahap ketiga merupakan tahap akhir penelitian akan melakukan pemetaan dan perumusan dan desain model perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung kampanye prolingulungan khususnya penurunan konsumsi plastik di Bali Resort. Selanjutnya di sini result. Pada tahun 2018, Bali menjadi timbunan sampah plastik yang terdapat di pantai dan pasar. Masyarakat sudah menyadari pencemaran sampah plastik di berbagai tempat wisata dan pantai yang menjadi masalah yang harus ditangani pemerintah Bali dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada tanggal 1 Januari 2019, Peraturan Wali Kota membentuk gerakan WATA atau wisata tanpa kantong plastik. Hasilnya seluruh SKPD dan DPD tidak menggunakan kantong plastik dalam acara rapat, dan jajanan pasar dibungkus menggunakan daun. Setelah diterapkan secara internal, pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan membentuk tim khusus. Penerapan model strength of change dalam perubahan perilaku masyarakat dan perilaku usaha berhasil membuat perubahan di Bali dengan cara mengubah kebiasaan perilaku pengurangan sampah plastik dengan waktu 6 bulan. Selanjutnya di sini analisis. Salah satu penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan yang utama adalah perilaku manusia, yang mana ada salah satu kerusakan lingkungan yaitu limbah plastik yang berbahaya dan susah didaur ulang. Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, beberapa daerah mulai menerapkan pengurangan limbah plastik dengan cara sekali pakai. Melihat permasalahan tersebut, salah satu model yang dapat digunakan untuk melihat perubahan perilaku adalah Trans-theoretical model teori. Ini menggunakan dimensi waktu, yaitu tahapan perubahan perilaku, untuk
mengintegrasikan proses dan prinsip perubahan perilaku dari berbagai teori intervensi. Lanjut ke discussion. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan model perubahan dan yang berada dalam mencakup CTM, diketahui bahwa pemerintah, pelaku usaha, penyedia layanan jasa, dan masyarakat Bali berusaha melakukan perubahan perilaku untuk menyelesaikan masalah lingkungan di Bali dengan melakukan tahap-tahap perubahan. Hasil menunjukkan bahwa 5 dari 7 informan berhasil melakukan perubahan perilaku. Tidak ingin kembali ke kebiasaan lama, sehingga dapat diketahui bahwa upaya komunikasi lingkungan yang dilakukan pemerintah sebagai formal aktor berhasil mengintervensi, mengambil keputusan, dan berhasil mengubah perilaku penduduk Bali. Selanjutnya sini kesimpulan. The trans-theoretical model adalah model pembentukan perilaku yang berfokus pada kemampuan individu dalam membuat keputusan daripada pengaruh sosial dan biologis. Menurut Pollinger, Poscaska, Fava, Norman, dan Rending 1998, School 2002, dalam Lenio 2006. Dalam menjelaskan pembentukan perilaku sehat, teori ini menggunakan tahapan-tahapan yang mana dalam setiap tahapan terdapat proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. The trans-theoretical model meliputi state of change theory dan process of change theory. Selanjutnya, terdapat 6 tahap yang diidentifikasikan oleh Poscaska, yaitu pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance, dan termination. Tahap pre-contemplation adalah tahap di mana orang tidak ingin berubah atau tidak sadar akan perlunya adanya perubahan. Tahap contemplation adalah tahap di mana orang sudah bersiap ingin berubah. Tahap persiapan atau preparation adalah tahap di mana orang sadar untuk berubah dan sudah merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk berubah. Tahap tindakan atau action adalah tahapan di mana orang sudah melakukan perubahan yang berarti. Tahapan perbaikan atau maintenance adalah tahapan di mana orang secara aktif menjaga agar mereka tidak kembali ke pola yang lama. Dan tahap terminasi atau termination adalah akhir dari perubahan di mana orang sudah berubah dan tidak akan kembali di pola perilaku yang lama. Selanjutnya di sini daftar pustaka, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.